Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 6B. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang manajemen dakwah. Di sini saya akan memaparkan materi yang terkait dengan manajemen dakwah tentang pengembangan dakwah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan 2 poin, yaitu pengertian dari pengembangan dakwah dan prinsip dari pengembangan dakwah. Jadi langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari pengembangan dakwah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti dari pengembangan dakwah, kemudian pengertian pengembangan dakwah itu sendiri. Jadi pengembangan merupakan proses yang didasarkan atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan para elemen dakwah agar proses dakwah itu berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya dakwah. Dakwah itu merupakan ajakan, seruan, panggilan yang dilakukan tanpa ada unsur paksaan untuk membawa manusia ke arah yang lebih baik sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengembangan dakwah merupakan proses yang didasari atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan pada elemen dakwah agar dakwah itu berjalan secara efektif dan efisien. Secara individual, pengembangan yang berorientasi kepada perilaku para dai memiliki beberapa keuntungan potensial dalam proses pergerakan dakwah, khususnya bagi para pemimpin dakwah. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain: 1. Terciptanya hubungan kerjasama yang bersifat mutualisme antara seorang manajer atau pemimpin dakwah serta pada anggota yang lain. Kemudian keuntungan yang kedua adalah dapat mengidentifikasikan dan menyiapkan orang untuk mengisi posisi-posisi tertentu dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam suatu organisasi. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah dapat memberikan suatu rasa kepuasan karena membantu anggotanya untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian poin yang kedua adalah prinsip-prinsip dari pengembangan dakwah. Dalam sebuah proses pengembangan terhadap beberapa prinsip yang akan membawa ke arah pengembangan dakwah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Mengidentifikasikan kebutuhan akan pelatihan. Di sini proses pengembangan keterampilan dai bertujuan untuk menentukan apa yang mereka ketahui dalam menyiapkan untuk terjun langsung ke objek dakwah. Di sini kebutuhan akan lebih banyak pelatihan dapat diidentifikasi pada perbedaan antara keterampilan yang dimiliki sekarang dengan keterampilan yang dibutuhkan, yaitu dengan melakukan analisis terhadap kinerja para dai. Kemudian prinsip yang kedua adalah membantu rasa percaya diri pada dai. Jika dai merasa yakin bahwa ia akan berhasil mempelajari suatu keterampilan, dalam hal ini manajer dakwah itu harus memberikan peluang yang cukup untuk para dai untuk memperoleh kemajuan dan keberhasilan dalam menguasai materi keterampilan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kesabaran. Kemudian prinsip yang ketiga adalah membuat penjelasan yang berarti. Dalam proses ini, peningkatan pemahaman serta daya ingat selama pelatihan harus dibangun atas dasar pengetahuan. Pada saat menjelaskan sebuah prosedur, maka harus diupayakan untuk menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan menghindari instruksi yang kontradiktif. Dengan demikian, penjelasan ini dapat diterima sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Kemudian prinsip yang keempat adalah membuat uraian pelatihan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Jika diadakan pelatihan formal maupun non-formal, maka sebelum mengajarkan suatu pengetahuan harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur keterampilan yang akan diajarkan. Selain hal tersebut itu, dalam penyampaian teori ini harus diusahakan
untuk memberikan teori-teori yang mudah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu memberikan teori-teori yang lebih kompleks. Kemudian prinsip yang kelima adalah memeriksa apakah program yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target. Di sini setelah materi itu diberikan, maka hendaknya memberikan kesempatan untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan materi-materi yang telah disiapkan. Ketika mempraktekkan, maka instruktur harus mampu mengkondisikan keadaan apabila terjadi kesalahan dalam mempraktekkan materi tersebut. Kemudian yang keenam adalah memeriksa program pelatihan apakah program itu berhasil. Di sini langkah terpenting dalam program pengembangan adalah dengan ditinjau atau diperiksa kembali apakah keterampilan dan pengetahuan yang ditargetkan telah berhasil dipelajari. Indikator keberhasilannya adalah dengan membuat standar bahwa proses keberhasilan itu dapat diukur dengan melakukan sebuah praktek yang kemudian diselesaikan dengan teori-teori yang telah diberikan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah mendorong aplikasi dari keterampilan dalam kerja dakwah. Setelah dilakukan proses pelatihan kepada para da'i, maka langkah penting selanjutnya pada manajer dakwah adalah mengaplikasikan beberapa prinsip beserta prosedur dalam pemecahan masalah yang aktual yang berhubungan dengan kerja dakwah. Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin dakwah untuk mengembangkan kemampuan para da'i dalam aktivitas dakwah. Di antaranya adalah 1. Pemimpin dakwah harus memiliki perencanaan dakwah yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah menghadiri program pelatihan dakwah sendiri. Yang ketiga, menyediakan resource, bantuan logistik, serta prasarana lainnya. 4. Membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali, menghargai individu-individu yang ingin berkembang. Di sini cara terpenting yang harus dilakukan adalah seorang pemimpin dakwah itu harus menjadi public figure yang selalu kreatif, inovatif, dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kemudian dibuktikan secara aktual dalam memimpin organisasi dakwah. Peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah ini dapat dilakukan setelah diadakan penelitian dan penilaian terhadap jalannya proses dakwah itu sendiri secara menyeluruh serta suatu proses usaha selesai. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.